Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Presisi Utama. Kepolisian daerah Jawa Barat baru-baru ini meresmikan Gedung Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Karawang. Dengan peresmian sistem pelayanan kepolisian terpadu yang berbasis Electronic Traffic Law Enforcement, serta peluncuran aplikasi silang yang inovatif. Kepolisian daerah Jawa Barat baru-baru ini meresmikan gedung SPKT Polres Karawang dengan peresmian sistem pelayanan kepolisian terpadu yang berbasis Electronic Traffic Law Enforcement serta peluncuran aplikasi silang yang inovatif. Untuk fasilitas pelayanan di gedung SPKT diantaranya penerimaan pengaduan, pembuatan SKCK, maupun pelaporan terkait pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak. Peresmian tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan pelayanan kepolisian dan keamanan di wilayah Kabupaten Karawang. Kapolda Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas pembangunan gedung SPKT dan gedung ETLE ini dan menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Selain peresmian gedung SPKT, Polres Karawang juga meluncurkan aplikasi silang yang inovatif. E-Silang ini merupakan aplikasi di mana masyarakat tidak perlu datang ke Polres Karawang dalam membuat laporan terkait dengan kehilangan orang ataupun barang. Masyarakat bisa langsung mengisi data di aplikasi terkait kehilangan orang ataupun barang untuk nantinya ditindaklanjuti oleh petugas dari Polres Karawang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peresmian gedung SPKT Polres Karawang, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kasih Humas Polres Karawang Ibda Engkus Kusmayadi. Selamat sore Pak Engkus. Selamat sore Mbak Tari. Bapak, terkait peresmian gedung SPKT ini Pak, bagaimana antusiasme warga dengan dibukanya gedung tersebut? Untuk warga Karawang sendiri tentunya sangat menyambut baik dengan peresmian gedung SPKT ini. Karena gedung SPKT ini memiliki fasilitas yang sangat didambakan oleh warga Karawang, yaitu fasilitas yang tentunya membuat nyaman dan membuat masyarakat tidak berasa di kantor polisi, demikian Mbak. Apa yang menjadi pembeda Pak dengan gedung sebelumnya? Jadi untuk di gedung baru ini ada mesin antrian, kemudian ada ruang konsul yang nyaman sebelum mengadukan permasalahan atau membuat laporan kepolisian. Kami juga membuat toilet umum yang terpisah antara pria dan wanita. Kemudian lain dari itu ada fasilitas ramah disabilitas seperti penyediaan kursi roda. Tentunya pelayanan akan lebih efektif dan efisien begitu ya Pak. Lalu pelayanan publik apa saja yang paling diminati oleh masyarakat? Untuk di gedung SPKT ini pelayanan publik yang paling diminati apabila dilihat dari data itu SKCK, kemudian serta laporan kehilangan itu sendiri Mbak, pengaduan kepolisian. Pak Engkus, selain peresmian gedung pelayanan publik, Polres Karawang juga meluncurkan sebuah aplikasi yang juga mendukung pelayanan terhadap publik. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat terhadap aplikasi tersebut? Dari launching tanggal 27 Februari, untuk pendownload sendiri yang di App Store, e-Silang ini udah lebih dari 100 pendownload Mbak. Dan sudah ada 45 laporan kehilangan sampai hari ini yang sudah masyarakat bikin dan sudah dicetak sendiri oleh masyarakat. Bahkan ada laporan kehilangan orang, Mbak. Lalu berapa lama Pak prosesnya dari dilaporkan di aplikasi hingga akhirnya ditangani oleh pihak kepolisian? Untuk prosesnya sendiri itu pun tidak lama. Masyarakat setelah mendownload kemudian meregister data dirinya. Setelah itu masuk ke laporan kehilangan. Di laporan kehilangan tersebut setelah mengisi pilihan-pilihan yang sudah ada di menu tersebut, kemudian masyarakat menunggu 15 menit untuk verifikasi oleh petugas. Setelah terverifikasi oleh petugas, masyarakat dapat langsung mencetak sendiri
dimanapun. Demikian, Mbak. Ada fitur-fitur apa saja Pak Angkus di dalam aplikasi tersebut? Jadi untuk di aplikasi ini ada 19 jenis kehilangan. Jadi diantaranya kehilangan KTP, kehilangan ijazah, surat nikah, kartu seluler, akte kelahiran, ATM, SIM, buku tabungan, BPJS, kartu keluarga, paspor, NPWP, surat domisili, kartu pensiun, kemudian SK pegawai, buku rapot, transkrip nilai, akun, serta kehilangan orang, Mbak. Baik, berarti memang dikhususkan untuk laporan kehilangan begitu ya Pak ya? Betul. Lalu bagaimana bentuk sosialisasinya Pak Angkus terhadap aplikasi itu? Untuk sosialisasinya, kami membuat video simulasi tentang penggunaan e-silang ini, di mana video tersebut kami publish di media sosial resmi Polres Karawang, serta kami teruskan kembali video tersebut ke media sosial di wilayah Karawang yang terkemuka. Jadi masyarakat bisa mengetahui tentang adanya aplikasi e-silang ini, Pak. Tentu dengan adanya aplikasi akan lebih memudahkan bagi masyarakat dan juga pihak kepolisian begitu ya Pak untuk menanggulangi laporan kehilangan ya. Betul sekali, tentunya harapan kami mempermudah masyarakat sehingga masyarakat tidak meluangkan waktu atau mengorbankan waktunya hanya untuk mengurus surat kehilangan di kantor kepolisian. Baik, terima kasih Kasih Humas Polres Karawang Ibda Angkus Kusmayadi telah bergabung bersama kami di Polri TV. Sehat selalu Bapak dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Kapolresta Barelang meninjau kesiapan pelayanan SKCK di Gedung Pelayanan Publik Parama Satwika, Polresta Barelang. Kapolresta Barelang meninjau kesiapan petugas pelaksanaan pelayanan pembuatan SKCK terbaru di Gedung Parama Satwika, Polresta Barelang, menyusul adanya persyaratan pengurusan SKCK harus terdaftar di BPJS Kesehatan saat uji coba. Kegiatan peninjauan tersebut didampingi oleh Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Batam, Aditya Dharma, Kasih Humas Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba, Wakasat Intelkam Polresta Barelang AKP Afrizal. Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Batam Aditya Dharma menjelaskan, persyaratan JKN dalam pembuatan SKCK merupakan tindak lanjut dari Inpres nomor 1 tahun 2022 yang mana di dalamnya ada instruksi Presiden kepada 30 instansi lembaga untuk kepesertaan JKN termasuk kepolisian. Itu merupakan dasar sehingga terbitlah Peraturan Polisi nomor 6 tahun 2023 mengenai kepesertaan JKN sebagai salah satu syarat pengurusan pembuatan SKCK. Sekarang launching yang pertama berapa kota di Indonesia, salah satunya yaitu di Polresta Barelang sebagai role model di Polda Kepri yang pertama untuk launching pelaksanaan pengurusan atau penertiban SKCK oleh masyarakat. Yang dimana sekarang berlaku ini saya sampaikan kepada masyarakat, terutama Kota Batam, apabila mengurus SKCK yaitu persyaratannya yaitu masyarakat yang mengurus itu harus mempunyai keanggotaannya yaitu mempunyai kartu BPJS, itu wajib. Kalau itu tidak punya, berarti yang bersangkutan tidak bisa mengurus atau penertiban daripada SKCK tersebut. Ini untuk supaya dipahami pada seluruh masyarakat Kota Batam khususnya supaya mengerti ini sosialisasi yang pertama. Jadi hari ini sudah launching untuk pelaksanaan pertama untuk pengurusan SKCK. Sebelum peserta mengurus SKCK, pastikan sudah memiliki NIK atau KTP dan bisa mengecek di mobile JKN untuk mengecek statusnya aktif atau tidak. Jika status tidak aktif, SKCK-nya tetap bisa diurus selama masa uji coba ini yang berlaku mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Mei 2024. Tetapi nantinya tetap akan diminta untuk mengurus keaktifan JKN-nya, sehingga tetap beriringan, yang mana ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk memastikan semua masyarakat yang mengurus SKCK terlindungi dalam program jaminan kesehatan
Menyusul target pemerintah tahun ini 98% seluruh penduduk Indonesia terlindung oleh jaminan kesehatan, sehingga pada saat sakit yang bersangkutan terlindungi dari segi finansial. Dari Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau, melaporkan untuk Polri TV. Presisi Utama akan segera kembali usai jeda berikut ini.